Dari mana pempek asalnya? Pempek ikan. Nah, jadi yang benar pempek itu dari ikan. Pempek Yo. ikan. Jadi bingung ya. Dari mana pempek? Ikan. Ya sudah itulah. Sejarah pempek dari mana? Iya, dari ikan. Nah, Apa jadi bingung gitu? udah. Sejarah pempek dari? Iya, maksud aku tuh malah. Iya, aku nih nanyo. Jadi kita kedatangan salah satu teman baik saya. Sudah lama kita berkawan, ada mungkin berapa tahun kita? 7 tahun ya, lebih mungkin. Lebih 7 tahun lebih, penggiat budaya yang dimana mempunyai kanal YouTube, mempunyai subscriber sekitar 136.000, dan profesinya cukup menarik, membahas tentang sejarah Sumbaksel, sejarah Palembang, yang tadinya saya sempat skeptis sama beliau ini karena pada saat dia mau bikin kanal YouTube dan memang beliau hobi dengan budaya, saya sempat skeptis, sempat saya ngomong ini nggak bakalan berkembang, kanal YouTube-nya nggak bakalan berkembang. Tapi ternyata sampai hari ini dapat 126.000 subscriber, silver button. Nggak lain nggak bukan Mang Dayat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini profesi yang sangat-sangat unik, Mang. Karena kalau kita dulu sekolah ya, ini aku jujur ngomongnya, dulu kita sekolah kalau pelajaran sejarah tuh, Mang, kita paling sering bolos. Ngapo? Karena sejarah itu bagi kita tuh yang sudah biarlah berlalu. Nggak usah kita pikir lagi. Nah, ngapo Mang Dayat ini galak ngulik tentang sejarah? Apa Itu asal tuh udah muasalnya? hobi nonton. Sebenarnya sejarah ini sama kayak kita nonton sinetron kan. Ceritanya nyambung. Jadi satu kisah ke kisah lain. Jadi kadang-kadang ada satu part yang hilang, itu menjadi apa ya ceritanya? Jadi penasaran, akhirnya kita ngulik lagi. Pas ngulik lagi, ada lagi yang miss, nyari lagi. Nah, kadang-kadang awalnya itu seperti situ. Tapi kenapa di sini ya? Pertama sih lebih banyak agak prihatin ya. Bahwa untuk sejarah budaya terutama di kota Palembang itu bisa dibilangi mengalami degradasi lah. Degradasi yang mana sudah anak-anak muda ini sudah tidak banyak lagi yang mengenal ataupun yang bergerak di bidang itu. Jadi ya Mang Dayat mencoba untuk aku akan menghidupkan lagi agar lebih dikenal sama anak muda, dan inilah identitas kita sebagai masyarakat Palembang. Penting jadi itu kalau kita untuk mengetahui identitas diri kita sebagai masyarakat sangat Palembang. penting. Identitas itu penting. Setiap negara, setiap daerah itu punya identitas. Kita pun sebagai manusia itu pasti punya identitas yang dilabelkan seseorang untuk kita kan. Nah, kalau dari masyarakat kita bisa lihat, mungkin ini angkatan kita nih. Kita masih ngalami mungkin kalau dulu anak-anak muda itu kita nih kalau jingok guru lewat singitan. Iya. Sekarang oi bu. Benar. Zaman dulu cak itu kalau ada orang tua, nah minggi. Sekarang cuek baik. Nah, artinya hal yang terkecil yang hilang dari hilangnya identitas itu adalah adab. Budi pekerti. Iya, adab. Kalau di Betawi, emang lu kagak berbudaya lu, iya kan? Yeah. Kalau budak-budak dak keruan nih, digalak dikatoi cak itu. Jadi adab budaya itu satu kesatuan bahwa memang secara kualitas manusia itu baru bisa dikatakan berkualitas tidak hanya punya ilmu, tapi juga harus punya adab, punya budaya. Nah, itu yang membedakan. Contoh Jepang, mereka punya budaya. Apa budayanya? Bukan budaya hari-hari lah. Dari cara buang sampahnya, dari kerja keras, itu jadi budaya kan? Betul. Nah, akhirnya itu budaya itu tertanam dan kita secara dunia melihat karakter mereka itu wah luar biasa. Artinya itu penting kan budaya itu tadi. Tercipta dan itu akan membuat pandangan seseorang itu berbeda memandang kita. Disiplinnya juga pasti ya. Macam-macam. Yang pasti yang namanya adat budaya itu tidak pasti bagus lah. Tidak jelek lah. Apalagi Palembang kalau di Indonesia sekarang mungkin mengenal Pancasila, di zaman Kesultanan dulu namanya itu adalah adat dipangku, syariat dijunjung. Artinya setiap adat itu pasti berhubungan dengan syariat. Nah, apa beda adat sama syariat? kalau adat itu kan
hasil dari perilaku dari masyarakat, ya kan? Kebiasaan cara adat perkawinan lah, adat bertutur lah. Nah, itu Tradisi kan adat, jadinya. tradisi bisa tradisi jadi budaya, ya kan? Oke. Tapi kalau syariat itu kan sesuai dengan tuntunan agama yang saat itu bercorak Islam, Kesultanan Palembang. Artinya karena dia mau bercorak Islam, jadi semua adat istiadat ini pastilah selalu menjunjung dari tidak melanggar dari syariat ini tadi. Jadi value-value inilah yang pengen Mang Dayat bawa buat anak-anak muda Untuk gitu. lokal Palembang, karena kita melihatnya yang terdekat adalah Kesultanan Palembang, mungkin value-nya masih bisa kita lihat adalah Kesultanan Palembang. Tapi kalau kita ke belakang lagi ke Sriwijaya mungkin terlalu jauh, dan kebudayaan Sriwijaya pun sudah tidak relevan lagi untuk dipakai di saat ini. Jadi memang paling dekat Kesultanan Palembang. Oke. Jadi Minum dulu. minum dulu. Aus ngoceh nih. Jadi semenjak Mang Dayat pengen bawa value-value yang bagus ini dengan kanal YouTube, sudah apa baik pencapaian Mang Dayatnya? Aku dengar nggak salah sempat jadi diangkat di Sultan juga nih. Cak mana ceritanya tuh? Ya, alhamdulillah di Kesultanan tadi jadi kerabat, dan insya Allah sih kemarin Pakai itu topi itu apa tuh? ada ya penghargaan dari itu karena peduli budaya. Penghargaan dari beberapa sih, dari Pak Gub juga ada, dari Dinas Arsip kemarin, dari Tribun ada beberapa. Kalau alhamdulillah dalam beberapa tahun ini banyak dapat penghargaan. Ya aku bilang sih wajar karena yang berkecimpung ini sedikit, tidak banyak kan yang berkecimpung di Dak hati budaya ini. masalahnya. Ada lah tapi tua-tua. Oh. Jadi ini sebenarnya artinya kesempatan loh buat adik-adik generasi muda. Ini adalah lahan kosong nih. Ada lahan kosong yang tidak banyak pemainnya, dan ini bisa mendongkrak nama kalian itu cepet. Contohnya aku kan. Benar. Seperti itu. Nah, terus ya sebenarnya pencapaian bukan di situ yang aku lihat. Tapi lebih ke pencapaian itu lebih menjaga Palembang. Ini mungkin Pencapaian lebih menjaga Palembang. Ini agak ekstrim mungkin salah satunya visi misi. kemarin kami ngejagain kantor ledeng yang sempat ada wacana mau di pihak ketigakan. Nah itu kami yang berjuang untuk memperjuangkan agar tidak terjadi lah. Baik dari segala cara, alhamdulillah berhasil. Benteng Kuto Besar sempat mau dibongkar, mau di pelebaran rumah sakit. Cagar budaya ya, ini ya. jadi lebih kecenderung pencapaian dari segi fisik seperti itu. Jadi kita ngejaga itu, negosiasi lagi, MOU akhirnya berhasil. Dan beberapa sejarah-sejarah yang mungkin tidak terungkap gitu kan, kayak sejarah pempek kita telusuri lagi lebih mendalam. Sejarah-sejarah baik ke Sumsel kemarin Martopuro kita telusuri lagi. Nah, artinya pencapaian itu lebih bukan pencapaian, ini adalah jalan. Pencapaian jauh masih. Jadi bagaimana sih sejarah Palembang ini yang katanya kota tua, Tertua di Indonesia. tapi awet muda, tidak ada ciri-ciri ketuaannya. Mana ada itu? Jakarta ada kota tuanya. Palembang hati. Takati. Hati itu pas sekali loh. Benar juga. Ya. Awet muda. Palembang senang bersolek. Dia awet muda. Jadi kita lebih pengen ketuaannya tuh apa sih yang kita yang itu akan menjadi identitas baik dari secara fisik ataupun secara tradisi tadi. Nah, dulu mungkin kalau ketawa pernah dengar enggak Nedok Ketujuh Jando? Ah, contohnya. Nah, Pernah ayo. gitu. Ini ada yang nonton nih. Jando enggak Pernah pernah. dengar enggak kamu Nedok Ketujuh Jando? Ada tradisi Palembang. Jando enggak pernah gitu. Tidak pernah kan? Pernah. Jadi wong Palembang dulu kalau pindahan rumah itu ngumpulin 7 jando untuk tidur di rumah itu sebelum dia tidur di rumah itu. Jadi 7 jando ini. Nah, ini tradisi tadi kan. Jadi dia akan sholat, ngaji situ. Katanya kalau banyak yang ganggu-ganggu rumah itu kayak kejingoan, ketahuan untuk bersihin biar rumah tuh dingin. Karena kan tapi jandonya guru ngaji bukan jando TikTok sekarang. Kacau. Kapan lagi? Kau kapan lagi? Nggak balik lakinya ge. Nah itu salah satu tradisi. Ada lagi
tradisi misalnya kalau misal ada bebala, tepung tawar itu kan udah mulai hilang dan itu pengen kita bangkit ke lagi. Dulu mungkin kalau muda-muda dulu kita ngalami kali kamu. Kalau kondangan makan hidangan, nanti lagi sekarang. Nah, jarang nih ya. Udah baca sidang sejuta, mahal. Iya, benar. Iya, kalau catering itu murah. Nah, Pasmanan. Iya, jadi memang bernilai budaya itu pasti mahal. Ada rupa, ada rego. Nah. Sekarang aku pengen tanya balik lagi ke kanal YouTube ya, karena memang penggiat budaya yang punya kanal YouTube. Suka dukanya pas bikin YouTube naikin followers, naikinnya subscriber, bikin konten. Aku denger ya karena kawan aku tahu pakai handphonenya dulu pakai handphone jadul, handphone yang memang tidak mumpuni sebenarnya. Yo. Komputernya juga buat edit tidak mumpuni. Yang pertama itu kayak gini ya. Kadang-kadang yang cak itu masih pacak lah kalau barang-barang peralatan itu tuh masih pacak dini. Kadang-kadang omongan ini nah. Omongan. Iyo. Kita kawan kita ngomongin. Iya, sudahlah. Iya. Kita apa nih? Ini sejarah nak dibahas di YouTube. Iya, sudahlah itu satu. Bahkan ada beberapa tokoh yang pengen ku wawancara itu nyewei apa dia kau nih. Udahlah. Nah, jadi ngecik kalah ya dah Jadi awal-awal tuh ini pasti dialami oleh setiap yang kita merintis lah. Baik itu sebagai wirausaha atau sebagai apa, kita setiap memulai pasti ada obstacle ya, halangan tersebut ya. Jadi memang ombak besar itulah yang menghasilkan pelaut handal. Tangan lo. Iya, sekali layar terkembang, pantang untuk dilipat kembali, ya kan? Wah, mantep. Jadi setiap kita tuh biasanya yang paling sulit itu nemui manusia-manusia. Nah, jadi kalau kata aku bilang tuh sudahlah, besak hati, tutup kuping, besak hati, tutup mulut. Sudah, begawe bae. Ya dah, apa yang kita galak senangi gawe. Mugolah sebaik apapun, sehebat apapun kita, sebagus apapun kita, ada yang ngatoi. Benar tak? Pasti. Pastilah. Sekitu baiknya kita, masih itulah ada yang nak ngiuk ke. Ada yang nak ngiuk ke. Ada yang iri ya. Itulah manusia. Makanya kita lebih baik menyimpan segala keberhasilan kita kadang-kadang untuk menanggulangi yang serik-serik ini tadi. 2 tahun nahani emosi itu. Tidak juga. Hah? Pada saat kita buat lama-lama naik, yang kemarin ngecik kan nih, mang aku kapan? Ya, minta ditanya, habis itu minta jadi narasumber. Iya. Oh iya, gampang lagi atur. Nah, itulah manusia. Jadi ya yang penting mulai dulu. Kalau kita nunggu punya ini, punya itu segala macam ya kapan mulainya? Benar. Aku nak pengen pacak bermobil ge lah, tunggu punya mobil baru belajar nyetir. Tange. Itu bahasa Palembang nih. Iya. Belajar dulu. Baru pacak siapa tahu ada rezekinya jadi punya. Itu. Nak punya dulu itu nah. Jadi ya tadi nak handphone siapapun yo berejo. Kalau memorinya kecil, habis itu simpan dulu di komputer, backup lagi, beguyur. Jadi memang perjuangan ya nih. Kalau kita senang hati, segala itu kita lakukan dengan hati, hasil itu bagus loh. Hasil itu. Jadi memang kalau aku berpegangan segala sikap hidup kita ini balik-balik ke innama amalu biniat kalau bahasa. Apa dia artinya itu? Nah, tidak ngerti itu apa dia artinya. Segala-gala itu balik-balik ke niat. Pengen buat kanal YouTube. Belum lah apa-apa, lah mikir ke AdSense. Hah? Sudahlah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun mikir ke 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Oh tonton nih. Aku buat YouTube, tidak mikirin itu. Bahkan monet pun, aku udah tahu kalau bisa dimonet. Jadi pas ketemu kawan-kawan, Mang, sudah monet kamu Mang ya? Apa dia? Oh Mang, macam jadi duit. 1.000 itu katanya. 1.000. Coba jengok punya kamu. Aku lah 4.000. Oh lah lewat, malah baru ketahuan. Terus 4.000 jam tayang. Padinya lah 20.000 jam tayang. Udah langsung oleh kawan tuh. Nah Mang, ayo Mang daftar lah. Tek, besok monet. Nah, artinya aku buat video
tanpa tahu kalau ini bisa jadi duit. Karena memang awalnya tuh niat tuh untuk ya memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kasih value ya yang penting. Iya, karena niatnya itu segala kemudahan datang dari Tuhan, ya kan, segala jalan terbuka dan hasil karya kita tuh akan terjingok apa ya, buat wong seneng ya. Padahal kalau aku dewek nontonnya, ya Allah, malu kenian. Ada juga ya perasaan itu ya. Pasti, karena kita tidak akan sempurna. Iya, benar. setiap kita buat karya itu pasti tidak yakin selalu akan terjingok bagus atau apa, pasti tidak ulang-ulang. Itu pasti. Sudahlah apa adonyo, angkat, naik ke. Kaget learning by doing, gawe itu jalan dewek. Sempurna dengan sendirinya nanti. Iya. Karena sering itu Jadi kalau apa Buya Hamka ya bilang, setahun jalani kita jadi terbiasa, 2 tahun jadi ahli, 3 tahun jadi pakar, jadi apa profesional ya, Ya. 5-6 tahun dia jadi pakar. jadi pakar. Nah, sama lah kayak itu. Oke. Terus, nah mumpung di sini nih, kita pengen ngulik sejarah Palembang yang nggak pernah di ngomongin sebelumnya. Apa kira-kira yang selama ini uang salah kaprah tentang Palembang, tapi belum ada di tempat lain, Mang Dayat. Kalau sejarah Palembang ini caknya banyak yang belum diangkat, karena kalau belajar sekolah caknya tidak katik nyenggung Palembang. Cuman sikok di sejarah belajar sekolah tuh perang 5 hari 5 malam, tapi dikit. Perang 5 hari 5 malam. Dan sebenarnya banyak fakta-fakta yang sebenarnya di Palembang ini adalah pioner. Contoh, Perkedel. tidak, bukan. Bahwa tentara pertama kali itu tercipta di Palembang. Tentara Rakyat Indonesia. BKR, badan zaman. Ya. Jadi wong Palembang ini dia omongin macak-macak, mungkin pacak, tapi untuk tindakannya tepat waktu itu. Pada saat tahu Indonesia merdeka, belum disuruh apa-apa lah bentuk pasukan keresidenan. Hmm. Baru berapa hari di situ datang dari pusat, kita merdeka, buatlah keresidenan, kami lado. Oh. Begitu juga dengan tentara. Tentara itu kita 28 Oktober itu sudah buat lah ada Badan Keamanan Rakyat. Sedangkan di Indonesia belum waktu itu. Nah, jadi pada saat ada perintah itu, kita sudah ada tentara. Makanya ulang tahun Kodam kita ini pernah diganti jadi 1 Januari karena tidak boleh dului TNI. Nah, Cak itu iya, ceritanya karena ternyata. terbentuk duluan TNI itu di Palembang. Dan hebatnya TNI di Palembang pada masa itu, senjata tidak ngerebut dari Belanda, dari Jepang, tidak. Beli. Lah berseragam gitu, tidak cak di TV-TV pakai itu bahan kucing, tidak beli. Banyak duit, tahu dari mana? Dari mana? Pada saat itu, rombongan Akagani, Emisa segala macam, langsung ngerebut pelaju. Selondoп ke pelaju. Jual ke Singapura minyak. Banyak duit. Senjata beli dari pengkhianat Inggris, tentara Inggris pengkhianat waktu itu kita beli. Jadi dia masuk minyak, balik mas jatuh. Oh, trading sudah dulu Oh, berarti. iya. Zaman dulu kita adalah Iya. penjajah sudah dari awal. Dibantu oleh pedagang-pedagang Cina dan Arab itu tadi. Cek-ceknya baga bawa apa pucuknya. Nah, itu jadi kita itu dari awal sebenarnya sudah banyak duit Palembang itu. Dan zaman Belanda, zaman Jepang, terakhir zaman Jepang, pelaju ini itu menguasai minyak pelaju itu adalah 80% pesawat itu dari situ minyaknya. Oh. Dan 70% tank dari situ. Untuk mengalahkan Belanda, makanya dimbek duluan pelaju. Kalau sudah menguasai pelaju, hilang minyak, artinya setengah Palembang sudah menang, setengah Indonesia, karena bahan bakarnya di situ. Bahan bakar di situ lah. Nah, Kuasain bahan bakar dulu. itu tadi. Acak jalan ya wong kalau kata bahan bakar. Itu mungkin satu yang agak baru. Agak baru lagi apa? Ampera. Ngapalah kita dewek punya Ampera. Iya. Hebat dak? Punya Ampera. Seluruh kota di Indonesia cuman kita Iya. yang punya Ampera. Diangkat. Jembatan pacet naik. Tidak. Nah, itu siko-sikonya yang desain Soekarno. Dari tangan Soekarno yang desain. Katanya Jepang. Memang. Tapi Jepang pas buat itu kayak ini nah desain kena. Nah. Oh, buka geser, bukan naik. Bukan. Uji, ayo makan tempat ini. Cara Dah akor ini. Nah, Jepang nih dah ngambil dewek itu. Buat dewek Soekarno. Makanya makan itu tadi. Oh. Nah, $250 juta
hasil pampasan perang 25 juta dolarnya untuk jembatan Ampera. Dan Palembang satu-satunya di luar Jawa Bali yang dapat dana pampasan perang. Ngapo? Alasannya? Waktu itu gejolak. Oh. Nih, kamu Palembang ke jembatan nih, jangan nakal lagi diem. Karena dari Sumatera gejolak PRRI. Kita penyumbang devisa terbesar untuk negara, tapi pembagian hasilnya kecil. Pembangunannya lambat. Akhirnya kita hampir berontak waktu itu. Jadi untuk meredam masyarakat, tentara, akhirnya dibuatlah ini. Jadi Palembang lah dapat Ampera, sudah agak inilah. Agak tenang ya, redam dikit. Jadi Joy. kan yang akhirnya bergejolak kan Padang, Medan waktu itu. Nah, banyak kalau naik cerita berapa jam kamu ada waktu aku cerita galau. Katanya kalau tidak salah aku dengar ya, banyak nih di Palembang ini, tidak salah benar. Ya. Banyak nih Palembang nih hal-hal yang pertama di Indonesia tuh banyak di Palembang. Contoh salah satunya cetakan Al-Quran pertama kali itu di Palembang, bener tak? Dulu percetakan yang baru-baru LRT pertama kali. Oh iya Ada sama sejarah. Kan kita kan bahas sejarah ini. Itu yang lalu-lalu, yang lamonian. Itu salah satu hal yang harusnya sejarah nasional merubah sejarah bahwa percetakan tertua itu di Surabaya. Dan ternyata percetakan tertua itu ada di Palembang. Dan sampai saat ini sejarah itu belum dirubah. Ada literasinya. Ada, dan Al-Quran itu satu sudah disimpan di Perpusnas, satu masih ada di Yai Cekning. Bahwa memang itu adalah Al-Quran cetakan tertua bahkan di Asia, dan di masa itu belum ada percetakan. Dulu kan nulis. Iya. Dulu nulis, bukan nyetak. Benar. Nah, ini cetakan batu. Pertama kali? Iya. Di seluruh di dunia atau Indonesia? Dunia tuh kita kenal kertasnya pertama kali di Irak, di Cina kan. Oke. Ya. Kita kalah pasti. Oke. Tapi untuk percetakan, nah itu yang cetak batu. Nah, nyetak. Masih ada batunya? Nggak tahu aku. Kalau pecah, lecehan teman-teman lo. Nah itu dibuat di Jalan Ke Ashari, di 10 Ulu. Minum lagi dulu. Minum lagi. Ini hari biasa. Jadi kamu ada nanya dah adek-adek. Nanyolah. Rumah kamu di mana? Apa Yo. sejarah rumah kamu? Ngapo bapak? Nah, Ngapo kakak aku warna kulitnya hitam, adik aku warna kulitnya putih? ngasap arang. Itu kan memang benar, beberapa di daerah Palembang kan ada yang kulitnya putih, ada sejarahnya kan? Itulah itu biologis. Oh, itu biologis ya. Jangan ya. Jangan. Ya sudah, kita cut aja. Aduh, live streaming. Jadi Palembang ini banyak sejarah-sejarah yang dimana banyak. Terutama yang ada nomor-nomoran ini. Ngapalah Palembang ini bernomor-nomor? Cak blok bae. 10 ilir, 20 ilir, 3 ulu, 12 ulu. Nah, siapa yang tinggalnya di ulu-uluan, ilir-iliran yang ada nomor? Tidak kati. Wih, bukan orang Palembang lo kamu. Seberang ulu, seberang ilir. Seberang ulu, seberang ilir. Dinjak nomor pula. 1 ulu, 1 ilir. Oh iya, Nah. 1 ulu, 2 ulu. Nah, Oke. Ngapo itu? Itu menarik tuh. itu salah satu cara Belanda, karena sebenarnya Belanda itu tidak bisa lama menguasai Palembang. Paling berapa puluh tahun. Karena walaupun secara administrasi dikuasai oleh Belanda, tapi rakyatnya tidak, masih dengan kepala-kepala guguk, kepala-kepala kampung, masih taatnya ke situ. Jadi untuk menghilangkan kesan kesultanan, dulu kampung-kampung itu namanya itu guguk. 1 ilir itu namanya guguk Palembang Lamo. Guguk ini apa artinya? Guguk itu digugu dan ditiru kayak itu. Nah, siapa guguk apa ya? Jadi guguk itu perkumpulan masyarakat. Biasanya terkumpul satu dikarenakan adanya sesama matogawi atau satu pekerjaan atau satu zuriat atau satu asal muasal. Nah, contoh guguk sayangan. Ya. Guguk apa namanya? Ada lagi tuh landrat. Lorong landrat. Yo. Nah, lalu apa namanya? Ketandan, banyak kan ya? Nah, itu tuh ada yang memang kayak dia itu apa Kuningan ya? Kuningan itu dulu pengrajin Kuningan. Terus
kepandaian, itu pandai besi. Nah, jadi itu dulu satu pekerjaan, jadi guguknya itu. Nah, setiap guguk dipimpin oleh satu ya kayak alingan namanya itu, ya keluarga-keluarga kesultanan. Nah, itu kepala-kepala guguknya. Nah, itu seluruh ini ada dulu. Kayak guguk penghulu Masjid Agung. Nah, itu yang kiai-kiai. Nah, jadi untuk menghilangkan itu diganti oleh Belanda nomor-nomor itu tadi. Dan lucunya nganti itu beketek. Tahu enggak kamu? Nomor itu beketek, dia tuh Naik itu perahu ketek. Yo naik ketek awal tuh dia berangkat tuh dari Pusri, satu elir, potong, 2 elir, 3 elir, terus muter di 36 elir, makanya di situ 1 ulu, 2 ulu, 3 ulu, terus itu. Nah uniknya ada kalau kamu jingok yang dak kate ini dari 14 ulu ke 16 ulu langsung, 15 ulunya melacit ke dekat 1 ulu. Ya. Nah, ini ada cerita lucu. Kabarnya Belanda ini mabuk, kelewatan. Iya, jatuh itu. Belanda ini mabuk. Nah, mana 15 tuh? Nah, sudah jadi 14, langsung ke 16. Oh, pantesan kate namanya 15 ulu Iya, nah habis itu sudah aku yang malah kampung baru yang agak kecil kan baru itu 15 ulu tuh. Aku di situ. Dan lucunya lagi tuh ada banyak yang hilang, ada beberapa kampung yang hilang, 4 ulu segala macam tuh hilang. Nah, itu berkembangnya masa yang dia ini ngidupi kampung itu kan dari pajaknya masing-masing. Yang tidak memenuhi bisa ngidupi kampung di merger, ada yang dihilangi. Nah, makanya ada yang lompat-lompat. Berapa elir hilang, 50 hilang, nah itu. Kita bahas pempek. Pempek ini kan banyak simpang siur katanya. Ada yang bilang dari ape-ape sama koko-koko. Yang jualan cuko jadi koko-koko. yang jualan pempek ape-ape. Kalau ada beberapa macam versi. Mungkin tidak etis kalau misalnya memang secara narasi ada yang kayak kurang sependapat dengan bahwa pempek ini dari sebutan ape. Tapi ini tidak bisa dihilangkan kalau ini juga sumber narasi. Nah, artinya ada 3 versi pempek ini. Satu dari sebutan ape itu tadi. Yo. Yang kedua, pempek ini dari sebutan di pepek-pepek pada saat buatnya. Oke. Nah, yang ketiga, yang ketiga waktu itu katanya bunyi dari pada saat banting-banting adonan. Nah, ini ada 3 versi. Nah, versi-versi ini kenapa yang versi AP ini agak ini paling banyak kedengeran ya? Paling banyak kedengeran karena begini, ini bahkan sumbernya bukan dari Palembang. Ini pertama kali muncul pada saat pameran kebudayaan di Taman Mini, kalau tidak salah tahun berapa, 71 apa ya, dari pemerintah kota itu membuat buku yang menuliskan sejarah pempek seperti itu. Nah, dibagi ke di situ, dibaca wong Jakarta yang nggak tahu wong kita. Jadi loncat dulu Nah itulah, makanya di sini sejarawan budayawan agak-agak kurang nerimo kan. Oke. Ada beberapa itu ya karena jalan ceritanya cak itu. Oke. Nah jadi pada yang betul adalah pempek itu dulu namanya kelesan. Pempek itu asalnya yang mana? Dari mana pempek asalnya? Pempek ikan. Nah jadi yang benar pempek itu dari ikan. Pempek. Yo. Ikan. Udah bingung nih. Dari mana pempek? Ikan. Ya sudah itulah. Sejarah pempek dari mana? Iya, dari ikan. Nah. Apa jadi bingung gitu? Sejarah pempek dari? Iya maksud aku tuh aku ini nanyo asal muasal nama pempek ini, bukan asal pempek ini buat dari adon apa. Ikan bener. Iyo, ini caknya kita ganti tempat duduk belang. Asal banyak nih yang nanya Mang Dayat, pempek itu asalnya dari mana? Dari iwa. Dari iwa, betul. Betul. Jadi tidak usah diperdebatkan lagi dari Oke. mana? Dari iwa. Oke, jadi selama ini sudah bikin YouTube tentang sejarah dan banyak dapat subscriber.
Hal apa Mang Dayat yang dapatkan selain ekonomi uang lah ya? Hal apa selain itu yang Mang Dayat capai atau dapat gitu loh? Wih, itu adalah investasi nama. Bahwa ini adalah bukti bahwa Tuhan itu akan menaikkan derajat seseorang dengan ilmu. Benar enggak? Wah, itu tidak pacak dibeli itu. Nah, jadi bukan hanya sebagai kita dapat finansial, tapi kita mendapatkan nama di mana aku merasakan semenjak dikenal sebagai Mang Dayat yang wong lupa nama aku Fikri. Ya. Ya Mang Dayat kalau sekarang aku punya suatu tempat yang berbeda. Ibaratnya kalau kadang-kadang undangan-undangan tuh, Mang Dayat depan gong. Acara-acara tuh undangannya lain. Nah, jadi emang status pandangan sosial kita itu berubah. Itu karena tadi orang memandang kita Reputasi ya. investasi nama. Reputasi, investasi nama. Nah, itu yang susah. Nah, untuk dicapai. Menurut Mang Dayat sudah worth it belum tuh? Apa yang sudah dicapai sekarang? Apa masih kurang? Masih jauh dari harapan. Masih jauh dari harapan. Masih jauh dari Harapannya harapan. Cak Mano. Jadi sebenarnya masih banyak butuh sentuhan narasi-narasi dari sejarah Palembang, butuh penelitian lebih dalam lagi, dan yang pasti untuk mengembangkan sejarah tadi ya itu butuh biaya. Butuh biaya. Banyak penulis kita, peneliti kita terkendalanya di situ. Karena kami peneliti-peneliti itu umumnya turun ke lapangan, eksploitasi itu biaya dewek. Oh, jadi ongkos dewe. Ongkos dewe, makan dewe, ibaratnya kalau namanya sama-sama buntu, kalau makan saling awas. Sampai nak mayo ya. Nah, itu yang jadi kadang-kadang kendalanya tuh. Jadi kadang irih dengan kalau kayak di Pulau Jawa itu penelitinya luar biasa. Beda ya sama Biaya, Sumatera. maksudnya ya karena mereka punya banyak para ahli segala macam. Karena memang mumpuni di sana biaya-biaya dekat sama pusat ya. Nah, sedangkan di sini kan di situ terbatas. Anggaran-anggaran pemerintah kota mungkin terbatas. Anggaran apa ya. Jadi ya dengan adanya seperti ini kadang-kadang aku berharap ada pihak swasta punya CSR lah. Nih yang sudah ada tulisan, tolong cetakkan bukunya. Gitu. Banyak loh buku-buku yang sudah ditulis tapi tidak terbit. Karena memang biaya tadi kan. Nah, Cak kemarin terakhir ada nulis keren loh. Ada yang kawan tuh sudah nulis buku asal muasal datangnya Tionghoa itu dari pertama kali Tionghoa ke Palembang. Alhamdulillah yang seperti itu Bank Mandiri biayain terbit bukunya. Nah, gitu kan. Buat apa tentang Kumaraki. Nah, jadi harapannya itu dengan adanya yang lebih banyak yang aware ya. Yang aware ya, itu mungkin akan lebih cepat sejarah-sejarah ini berkembang. Nah, karena masih banyak yang belum terungkap, intinya di situ. Masih banyak. Masih banyak yang belum terungkap. Nyelam lah di Sungai Musi itu, masih banyak ditemu ke. Benda-benda tuh. Masih banyak di situ. Masih banyak. Itu tuh barang yang punya nilai sejarah. Di Palembang pun peneliti kalau kita hitung, aku pernah kumpulkan sejarawan, budayawan, taruh meja 100 ikut tidak penuh loh. Jadi jumlahnya itu tidak banyak yang namanya pegiat ataupun peneliti di bidang sejarah budaya ini tadi. Nah, masalahnya udah datangi duit. Nah itu dia, nak keluari kocek dewek dulu. Nah, jadi metu dulu dia harus. Itu tadi kan kendalanya di situ. Termasuklah juga budaya-budaya kita kayak Dol Muluk mulai hilang. Kemudian ada Dolasawan, Wayang Palembang, Wayang Palembang itu. Jadi hal-hal ini nih ya karena tadi di Jogja punya kepacaannya itu berduit kamu. Karena memang duduk di sini mentas, banyak uang ini. Nah, ibaratnya manggung yang ngejob itu banyak, panggilan job. Di Palembang belumut kamu tidak ada. Ngapa uang ini? Tapi Mang Dayat nih siko-sikonya loh di Palembang yang sukses membahas sejauh ini kanal YouTube. Bukan mungkin yang duluan maju Ya satu-satunya belum ada yang harapannya lain. bahkan banyak. Akan Karena banyak. seorang Mang Dayat tidak akan sanggup untuk mengeksplor seluruhnya.
Masih banyak yang harus Masih dieksplor. banyak. Apalagi kalau bisa setiap kabupaten kota punya. Empat Lawang punya yang kayak aku, Prabu Muli punya yang kayak aku. Tinggal wah itu akan lebih cepat kan. Nah, harapannya sih malah kayak itu. Makanya aku pengen buat pelatihan-pelatihan yang pengen belajar ya aku welcome. Nah, Seperti itu. yang nak bangun akun YouTube. Dan ini pun salah satu jalan untuk mementaskan kemiskinan dengan Betul. cara malas. Caman lo itu, tidak ngerti aku. Karena malas, akhirnya kita berpikir, Palembang nih. Apalah ya pacak rejo ke, tidak ada banyak bergerak. Tapi ngasil ke? Buat YouTube aja. Nah, Terbukti. iyo. Terbukti sekarang sudah 126.000. Dan alhamdulillah pacak hidup dari situ. Adik-adik yang di sini yang lagi nonton, kalau nak ngikuti jejak Mang Dayat, hubungi langsung ke Mang Dayat dan ke aku. Iya, IG bisa. ke IG boleh. IG Mang Dayat tuh lah. Mang Dayat. Nak TikTok, nak IG, nak fanpage Mang Dayat tuh lah. Iya. YouTube Mang Dayat. Iya. Hashtag Mang Dayat bae jingok ya lah kan. Sikok-sikok coy cuman ya. Jadi itu nilai value tadi ya. Hmm. Yang aku senang itu adalah pencarian tertinggi di channel YouTubeku adalah Mang Dayat. Itu yang membuat amannya channel tadi. Pencarian tertinggi. Pencarian tertinggi di channel YouTubeku itu Mang Dayat. Oh, best Ininya. keywords orang cari Keywordnya. itu Mang Dayat. Mang Dayat Palembang nomor 1, nomor 2 Mang Dayat. Ketik lagi yang lain. Ada tetap banyak. Ada Palembang lah, ini segala macam. Artinya untuk penemuan channel keyword tertinggi itu Mang Dayat. Artinya aku tuh ada masa yang ini tetap dalam pencarian itu. Nah, itu yang mungkin harus dibentuk sama kawan-kawan yang mau berkonten kreator untuk membangun value Namo tadi. Oke. Tuh. Terakhir Mang, buat adik-adik kita yang lagi di sini sama yang lagi nonton, pesan apa tentang kebudayaan dan bagaimana kebudayaan ini bisa berakulturasi ya, berkolaborasi dengan keadaan milenial. Untuk menjajah suatu negeri, ya, yang dilakukan penjajah itu ada 3. 1, hilangkan bukti-bukti sejarah. Kemudian jauhkan mereka itu dari sejarah nenek moyangnya dan buat stigma bahwa nenek moyangnya itu adalah bodoh. Nah, ini mungkin yang kita rasakan sekarang. Kenapa anak muda di Indonesia ini tidak begitu tertarik dengan sejarah budaya? Karena itu yang ditanamkan oleh penjajah untuk menghancurkan suatu negeri. Propagandanya di situ. Sadarlah bahwa kita ini bangsa yang besar. Kalau kita bandingkan yang menjajah kita itu, mungkin kita nih levelnya Sriwijaya ataupun Majapahit itu levelnya bukan kerajaan atau kesultanan, tapi udah emperor kan. Nah, Emperor. iya. Jadi kita ini adalah bangsa yang besar, tapi kita tidak kehilangan identitas, artinya kita tidak bisa melanjutkan kebesaran dari leluhur kita itu. Karena kalau dari agama Islam ada yang namanya Imam Syafi'i, untuk sukses itu gampang katanya. Kamu tinggal lihat beberapa generasi kamu ke atas, ahlinya di bidang apa. Kalau ahlinya misal di bidang petukangan, artinya kamu ada bakat tukang, coba dalami. Ahli di bidang pelaut misalnya, coba dalami. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Namanya kita gen ya, gen nenek moyang kita Genetik. apa. Nah, itu pasti runtuh ke kita. Dan kejinguan sekarang, wong Palembang nih saro diatur. Tolong yang rajo. Mana aku denger apa? Turun dan rajo, Pak. Iya. Bener juga. Jadi lah biasa dia nih sudah biasa ngatur. Jadi ini baik kamu frasenya baik. Artinya apa? Intermezzo ya. Iya, itu kita ini adalah bangsa yang besar. Kita harus bangga dengan bangsa kita. Jangan boleh kita naui apa namanya
menyenangi budaya-budaya Korea, budaya Jepang segala macam, tapi jangan lupa ke budaya kita. Itu sih. Jadi penutupnya itu kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, jangan pernah lupa sama identitas diri kita. Ya, betul. Pesan bro, buat anak muda jangan suka pembalap. Anak nenek moyang kita adalah Bang Dayat. Thank you.